Coba cari di Quran dah. Allah itu lebih dekat dari urat leher. Saya bukan penghafal Quran, bukan. Saya latar belakang saya juga nggak ada itu. Malah yang latar belakangnya keagamaan itu yang alumni Gontor lah, yang lebih tahu sebetulnya, lebih paham lah. Di Gontor lama, bukan saya kan cuman light worker, tukang las. Cuman ya sering lah denger ya, kita juga punya nalar ya kan. Manusia itu keistimewaan salah satunya karena punya nalar, punya akal, sehingga ya dengan akal itu Allah memberikan apa namanya informasi, ilmu pengetahuan gitu ya. Ada Pak? Ada. Ada di surat apa itu kira-kira? Surat Qaf 50. Surat Qaf 5. Surat Qaf itu surat ke-50 ayat 16. Oh, surat Qaf ayat 16, coba bunyinya kira-kira gimana itu? Udah ketemu bro? Belum? Qaf ya? Ya, Qaf 16. Ayat 16. Ya kan enak Pak, jangan kata saya lah. Nah, bicara Tuhan loh, diserahkan ke manusia. Manusia itu Qaf terbatas. surat ke berapa? 50. Qaf surat ke-50. Nggak ngerti dia udah Qaf mulai. Ayat Ayatnya 16. Ayat 16. Ayat 16. Nih, 50 itu nama lainnya Al-Hadid. udah tuh. surat Al-Hadid. Iya, Nah, ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. yang volume yang mantap membaca Quran. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sudah. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tuh. Walakot Khalaqnal insana. khalaqnal insana, dan sungguh-sungguh benar-benar aku menciptakan manusia. Kami ciptakan manusia. Terus Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikkan di dalam hatinya. Ya. Terus? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat pada hambaku itu daripada urat lehernya. Jadi jelas kan? Nah, Allah sudah menciptakan manusia dan Allah tahu yang dibisikkan dalam hatinya aja tahu. iya. Apa yang ini kita belum ngucap, belum ada suara, belum, Allah sudah tahu. Coba. Yang di dalam hati kita ini tahu dan dipertegas. Aku lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Jadi perlu nggak sih kita kalau lagi perlu sama Allah harus keluar ke diri kita? Iya. Wong apa yang ada dalam hati saya aja, Allah saya tahu. Apa yang saya bisikan dalam hati saya, Allah saya tahu. Dan lebih dekat dari urat leher. Jadi lebih dekat dari urat leher ini kira-kira gini. Kita punya mata ada hitam sama putih ya. Menurut jenengan hitamnya mata dengan putihnya mata itu dekat apa tidak? Dekat banget. Nempel. Dekat apa dekat banget? Dekat banget. Nah, kedekatan hitam-hitamnya mata dengan putih mata itu masih lebih dekat Allah dengan kita. Lebih dekat dari itu kedekatan Tuhan dengan kita ini. Apa iya kita mau berjumpa Tuhan itu harus keluar dari diri? Apa yang kita ketemui ketika kita keluar dari diri? Apa harus ke Mekah? Kok jadi susah? Allah yang maha luas, yang maha segala-galanya. Masa ia jadi mempersempit perjalanan hambanya? Nggak mungkin. Gitu ya. Iya. Nanti akan timbul pertanyaan, kenapa jadi ada begini? Nah itu benar jadi masalahnya. Kok sekarang jadi begini gitu? Ini loh, saya hanya mencoba untuk memahami apa yang ada itu. Iya. Bahasanya tadi kira-kira bisa dipahami oleh kita nggak itu? Bisa dimengerti nggak? Bisa dimengerti.
Sungguh aku telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisik-bisikkan di dalam hatinya. Dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Bisa dipahami nggak bahasa ini? Perlu disempurnakan, diperjelas? Udah jelas. Udah jelas kan? Nah iya, pertanyaannya, segitu dekatnya Tuhan, apa ya kita mau ketemu Tuhan, mau ada perlu dengan Tuhan? Wong nggak ada bahasa, nggak ada huruf, nggak ada suara aja, bisik-bisikan hati aja Tuhan tahu. Terus kita harus syarat dan rukunnya tadi harus terpenuhi. Iya. Harus duit akeh. Terus ada lewat calo-calo. Calo mbak apalah namanya itu. Karena kita nggak pernah langsung ke Iya. Raja Saudi kan. Iya. Ada calo-calo yang ya calo maklar lah bahasa saya lah. Maklar. Yang tukang nyari-nyari, ayo sopo sing gelem iku. Mana itu kan calo namanya, Iya, maklar. betul. Istilahnya ya, memang birokrasi macam-macam. Nah, satu itu yang membuat kita kadang-kadang pusing, Pak. Iya. Di Qur'annya seperti itu. Perlu nggak sih sebetulnya kita berurusan dengan Tuhan keluar dari diri itu? Nggak perlu, dan kalaupun kita cari di luar diri malah nggak ketemu Pak. Nah, ya itu Malah malah. nggak ketemu. Iya. Iya memang tanya itu. Oke, kita bicara rumah loh ya. Iya iya. Rumah Allah. Saya pernah mendengar keterangan orang lagi itu nama kiai sama ustadz itu ya. Nah, dan saya pernah membaca juga. Jadi pernah begini. Bu hadis kursi, bu hadis apa katanya itu. Jadi Allah menyatakan gini, sesungguhnya langit dan bumi ini tidak sanggup untuk menampungku. Gitu. Yang sanggup menampungku itu adalah qalbul mukmin min ibadi. Kolbu hamba-hambaku yang mukmin. Jadi kolbunya orang beriman di antara hamba-hamba. Jadi tidak semua min ibadi. Nggak semua orang, gitu loh. Betul. Bisa dipahami nggak itu? Nah, berarti kan bumi langit aja nggak sanggup apa mana cuman Ka'bah gitu loh. Ini kan mujasimah nanti jadinya kan, kadang-kadang gitu loh. Betul. Rancu. Kenapa tiba-tiba muncul ya? Inilah munculnya agama. Iya. Gitu. Apalagi nanti diklaim ya macam-macam. Enggak, kita mengulas itulah apa yang ada itu, bukan kita. Kalau saya menjawab itu cuma nanti katanya nggak ada kejelasan juga. Podo-podo nggak ngerti nih asli nih. Iya. Cuman ngotot nggak karuan padahal sama-sama nggak ngerti. Iya. Ntar ujung-ujungnya sama-sama katanya. Nanti berujung pada wallahu a'lam Shawab. Nah, udah itu dulu ya tentang bait ya. Bisa dipahami Pak ya. Nanti silahkan dikembangkan sesuai dengan penalarannya masing-masing karena ilmu Allah sangat luas. Tidak cupet hanya di saya, silahkan monggo dikembangkan. Masalah bait tadi. Satu itu dulu yang utama. Yang kedua, berkembang. Kalau begitu haji itu wajib apa tidak wajib? Dijawab sama Ustadz Lukman. Wajib bagi yang mampu. Mampu itu istiqoah. Istiqoah itu memenuhi syarat dan rukun. Syaratnya istiqoah itu satu, harus sehat jiwanya. Dua, jasmaninya, jadi lahir batin. Ketiga, ongkosnya. Keempat, aman di perjalanannya. Kelima, punya ilmu. Iya. Nah, saya timbul pertanyaan. Boleh dong saya nanya? Boleh. Loh, saya orang awam dan mewakili orang awam bertanya kepada ustadz yang pernah mondok pesantren di Gontor. Dan karena itu statement dari Ya, monggo. dari santri kan gitu. Ya, kapan sih orang itu diwajibkan haji? Ya di musim haji, Pak. Hah? Di musim haji. Iya paham. Itu kan bagian daripada syarat. Ya. Ya kan? Iya. Karena waktunya ditentukan yang namanya itu. Ya gendeng orang musim haji, wah haji, gendeng bo. Enggak, artinya kan Iya, betul. ada syarat Ada syarat istiqoah. istitoah. Nah Iya. sekarang Syarat istitoah. sejak kapan orang itu diwajibkan melaksanakan haji? Karena kalau udah sejak itu emang harus haji kan harus haji. Iya. Kapan? Jika mampu. Iya jika mampu. Jika mampu. Mampu. Kalau sekarang saya mampu,
Ya harus pas waktunya. Harus berangkat kan? Waktu musim hajinya. Bagaimana saudara kita yang mau berangkat haji sekarang mampu nunggu 10 tahun yang akan datang? Nah, kalau itu kesalahan pemerintah itu. Jadi aturan Tuhan boleh diotak-atik. Nah, ya kembali lagi itu Pak, gitu kan. Al-Islamu majubun bil muslim. Mana tahu dah itu buat. Arok-arok itu. Islam itu menjadi tertutup, ajaran Islam itu tertutup karena penganutnya kan. Ya kita yang ya kayak gini lah. Kita yang memahami, yang berusaha untuk benar gitu kan. Nah, kadang mereka yang didudukan dalam posisi memegang kuasa atau hukum itu justru orang yang melanggar ya. Orang yang melanggar gitu kan. Udah tahu apa yang menjadi ketentuan buat kaum muslimin justru dikutak-atik. Iya. Bahkan dana yang ada diselewengkan kan. Itu akhirnya ada undang-undang baru, lepaslah itu urusan haji dari kementerian. Ya maaf nih ngomongin politik nih, maaf. Itu lepaslah dari kementerian gitu buat urusan haji, dari Kementerian Agama, jadi ada urusan haji khusus. Dan ini terdiri dari KPK, aparatur negara yang memang berkompeten dan saat ini dianggap berkompeten di bidangnya. Itu dilepas dari agama, dari Kementerian Agama. Nah, seperti itu. Ya apa yang disampaikan Pak Yai benar gitu kan, apa yang kita dengar nih tadi ya. Udah sepakat nih ya, udah sepakat ya, sepakat nggak nih? Belum, kalau belum sepakat Saya belum. yang mana Pak yang belum sepakat? Ya masalah wajibnya tadi. Masalah Karena wajibnya begini tadi. loh, ya, saya banyak dapat laporan. Iya. Ada saudara kita yang sudah mendaftar haji udah 10 tahun Pak. Iya. 250 juta gagal. Sekarang baru nyari-nyari mau daftar lagi. Ada saudara kita Itu dekat. sebenarnya tadi mau saya sambung ke situ pertanyaan itu. Saya mau nanya, kita kan bagi yang mampu nih. Iya. Kalau sekarang kita mampu, kita kan Iya. wajib. Dari segala sesuatu yang sampai itu tadi sampaikan kita mampu, kita wajib. Iya. Dan ternyata kita daftar itu Nunggu. 10 tahun yang akan datang. Dan nanti 10 tahun yang akan datang kan besok aja kita nggak tahu apa yang terjadi. Itu Iya. hukumnya gimana gitu loh. Kalau misalnya kita udah daftar, Ini lagi diomong. Lagi diomong. iya makanya tadi saya mau tanya itu. Iya. Saya Kalau tahu misalnya udah teman mau nanya itu mau saya wakili. Iya, diwakili. itu kalau misalnya orang udah meninggal, Heeh. kan kita udah daftar. Iya. Dan orangnya udah meninggal. Iya. Nah, terus itu hukumnya gimana? Nah itu. Nah, itu perkembangan fikih ya. Ah. Ada yang namanya badal. Hajinya itu digantikan. Ini Digantikan. saya mau punya pendapat. Oh, lagi. Nah, iya. Ini sebagai orang awam ya, nanti Iya, dikoreksi iya. kalau salah. Kalau pemikiran saya kan gini. Hakikat dari haji yang seperti saya utarakan tadi kan awalnya mengunjungi rumah Allah itu hakikatnya kan kita itu pengen bertemu dengan pemilik Iya. rumah itu. Ini Ya. kita sepakat Pak Kai? Ya. Ya. Oke. Ya kalau cuma Terus ke rumahnya supaya doang, ngapain? Muter-muter supaya rumah. kita nggak keluar dari rel kita sepakat Al-Quran hadis. Di Al-Quran tadi kan udah dijelaskan Iya. Allah itu dekat dengan kita. Iya betul. Kalau kamu mau nyari di tempat lain di Ka'bah sono nggak akan ketemu, Nah. Iya. nggak betul. ketemu. Betul. Kalau nggak ketemu kan berarti sia-sia. Mm-mm. Nah, kalau bicara sia-sia, kalau kita bicara dengan urusan bisnis ya, bisnis yang paling menguntungkan itu berbisnis dengan Allah. Nah. Andai kata ini ya, ini andai kata. Uang haji kita, Heeh. kita manfaatkan untuk hal-hal yang di lingkungan kita misalnya, lingkungan ada itu yang nggak sekolah, ada yang Ya. kelaparan, yang punya utang, Betul. itu duit kita bayarin utang-utang yang itu, Iya. kayaknya kan lebih bermanfaat dan justru itu hakikatnya ketemu Allah. Kalau pemahaman kan, iya kan? Iya. Itu Pemahamannya malah. udah dijelaskan Pak Kiai waktu bahas tentang halal dan haram. Dan itu juga ada cerita-cerita yang sering diceritakan Iya, Pak Kiai udah Iya. pernah bahas Ada itu, orang yang orang pengen naik haji, ternyata ada tenaga yang maka dikasih Nah, itu kan pernah hakikat dibahas. justru dia yang mabrur malahan. Iya. Ya ada yang apa itu haji dari mana nggak ketemu malah yang mabur malah Ya, orangnya itu. nah, Nggak berangkat haji. Nah, Iya. itu karena kan- cuma ngasih janda makan Ya, bangke apa makan Iya, Iya, itu berarti- malahan. Udah pernah bangke. Dan memang nggak ketemu kita kalau nyari ke sono itu. Oh, adanya diri masing-masing. Padahal kalau kita Ya. kenyataannya sekarang kita udah daftar ngeluarin duit 10 tahun nunggu 10 tahun. Iya. Ya kan? Nah, duit itu kan sekarang itu kan udah pada dikorupsi entah buat apa.
taruh di bank. Taruh di bank itu kan udah bunga. Iya. Bunganya udah buat siapa? Ya kan udah keuntungan bagi mereka-mereka pengurusnya. Hah? Kalau Lihatlah dirimu bener juga dong. kalau udah belum tentu besok kebetulan kita nggak tahu kecelakaan. Iya. Jadi cacat nggak bisa berangkat haji itu gimana? Kalau kan nunggunya lama Pak. Iya. Dan kalau kita bicara manfaat, bolak-balik ke manfaat, haji itu kalaupun kita punya duit, itu kan cuman bermanfaat bagi dirinya yang naik haji. Itu pun kalau bro catatannya. Tapi kalau misalnya dipakai untuk kepentingan umum, taruhkan misalnya, oh di lingkungan sini nih nggak ada masjid sama apa ya. Nah kebetulan ada yang mau ngasih biaya haji, ya udah saya nggak usah naik haji. Terus buat apa nih? Ya buat bangun masjid itu supaya orang-orang ini pada bisa sholat di sini nih. Itu kan bisa seumur hidup itu. Manfaatnya. Dan untuk orang banyak, bukan untuk satu orang. Iya. Yang haji itu maksud Betul, saya. betul. Dan di Al-Quran itu Pak Tarso, masalah haji ini, itu ada kalimat dia syahadu manafi alahum, agar mereka bisa mengambil manfaat dari ritual-ritual haji. Ada ibroh, ada pelajaran dari haji itu. Yang saya tahu, mohon maafin ya, yang saya tahu haji itu ada ekualitas humanisme. Satu, equality itu adalah persamaan. Iya, iya. Persamaan morasnya apa kek gitu kan. Ketika haji itu disamain sama Allah semuanya, suruh seragam, pakaian putih nggak pakai jahitan kalau laki-laki, perempuan mukanya doang yang kelihatan. Nah di hadapan Allah semua sama satu. Nah terus yang kedua apa, bertauhid, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tujuannya Nabi Ibrahim berhaji itu. Terus apa yang ketiga tuh ya, ada 3. Nah terus yang kedua hikmahnya itu humanisme, kebersamaan, equality, persamaan, terus kebersamaan. Yang ketiga itu kebersamaan. Jadi kebersamaan, sama-sama beribadah, bertauhid kepada Allah. Gitu. Nah, terus dalam haji itu ada yang identik yang disebut dengan Idul Adha. Korban. Ya, Korban, humanisme. Artinya manusia itu makhluk sosial. Nah, dia humanis. Nah, itu hikmah dari haji. Dia sadu manafiyal lahum tadi, agar mereka bisa mengambil manfaat dari haji. Satu, dia menjadi makhluk yang bertauhid. Terus yang kedua, dia tahu identitas dirinya bahwa dia sama di hadapan Allah. Terus dia mau bersama-sama sesama manusia. Itu. Terus yang runtutan itu ada yang namanya Idul Nahar atau Idul Kurban, di mana manusia harus merelakan nafsu-nafsu bahimiahnya itu disembelih. Nafsu-nafsu kebinatangannya itu disembelih untuk apa? Bisa peduli sama sesamanya. Seperti itu Pak Tarso. Ini menurut pemahaman saya, bisa jadi saya salah. Itu. Terus di hal yang ini saya ada pertanyaan yang hubungannya sama haji nih Pak Kiai. Kalau memang kita sepakatin tadi haji itu wajib dengan beberapa syarat dan ini, kalau memang itu hanya diwajibkan orang-orang yang mampu ya Pak Kiai, kayaknya Tuhan itu nggak adil. Artinya timbul pertanyaan yang baru. Bagaimana bagi kita itu yang nggak mampu, apakah ada pengganti ibadah yang nilainya itu sejajar dengan haji? Ibadah selama dia belum mampu tuh. Oh kamu kalau mau belum kuat haji, ya aja amalin ini itu sama aja, itu hampir sama nilainya dengan haji gitu kalau mungkin di Al-Quran hadis mungkin ya itu supaya sahabat ngopi itu di sana juga bisa mengamalkan itu kalau memang ada di hadis atau di Al-Quran. Oh ini loh kalau belum mampu haji udah amalin ini nanti sama kok nilai pahalanya itu Pak Kiai. Mohon pencerahan. Ya. Kita bicara ke fokus wajib dulu lah ya. Ya. Wajib ini kan akibat ini. Iya. Ya kan? Iya. Akibatnya jadi wajib, terus yang mewajibkan siapa kan gitu. Kalau jangan sudut pandang kemudian otak-atik matuk. Loh, tadi itu otak-atik matuk kabeh, yang korban nyembelih itu enggak ada, orang enggak ngerti itu. Nyembelih kambing nah wis ora nyembelih jiwa kambing. Sapa sing wong aku dikomong jiwane kambing marah saya.
otak atik madu aja itu akal-akalan kalau saya bilang mah. Sudut pandang akal-akalan di gatuk-gatukne lah. Ya, Iya. nggak ada keterangan-keterangan kayak gitu, nggak ada. Nggak menemukan. Jadi ini akibat. Ya, penyebabnya apa kok muncul akibatnya kok jadi wajib? Kan harus ada sebabnya lah. Iya. Nah, begini, kita ini mau cari ini, katanya tuh, Pak. Nah, terus katanya Pak, ya itu dari Al-Quran. Nah, coba di Al-Quran dicari lah yang menjadi sumber wajibnya haji. Kayaknya surat Al-Imran itu. Wa azin finnas Ana- finnas fil haji. Walillahi ala nasi. Coba, walillahi. Ada 2 ya. Walillahi ala nasi gitu. Itu sumber itu. Kalau memang yang kita jadikan landasan wajib, akibat wajibnya itu sumbernya dari Al-Quran. Coba di Al-Quran dikaji. Kembalikan kepada Al-Quran dong, jangan sama pikirannya sendiri. Nanti otak-atik merembetnya kemana-mana. Jadi hikmah, jadi apa. Ya, kita ngerti aja enggak kadang masyarakat. 97. Walillahi. Iya. Ini malah rancu, jadi mengembang enggak karuan. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah dalam melaksanakan haji ke Baitullah. Coba walillahi, coba ayatnya gimana dong? Ya. Coba, ayo. Penggalan ayat dari surat Nih. Nih. Iya. Udah. Iya, enggak kalau bisa. Iya, atasnya fihi ayatum bayyinatum maqami Ibrahim. Ayat 97 ya. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, coba. Artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata atau diantaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Begitu Pak bunyinya Pak. Al-Imran ayat berapa itu? 97. Terus sebentar ya. Mm-mm. Saya bukan penghafal ya, tapi aku ya coba lihat baca-baca. Ayat 97. Iya Pak, biar sama-sama enak gitu loh. Jangan sampai kita diputar-putar bunda, kita masa beragama jadi susah sih. Kita beragama pengen seneng Pak, pengen hidup muda, pengen hidup enak, pengen hidup senang, pengen hidup sejahtera, pengen bahagia, pengen selamat. Kalau tiba-tiba beragama tambah jadi sulit, ini kan kesannya bagaimana orang mau tertarik? Hah? Nah iya, kita harus berani tunjukkan lah gitu. Kita ini selama ini kan terselubung semua, nggak mau belak-belakan gitu loh bicara agama. Belak-belakan lah, jangan kepentingan. Kalau memang karena Allah ya karena Allah lah, jangan karena macam-macam. Nah, coba saya mau baca dari ayat 96. Tadi 97 ya. Iya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakata mubarakau wa hudal lil alamin ya. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah. Bakah artinya nama lain dari Mekah ya. Ada dari Mekah, bakah itu ya. Yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Bakah itu petunjuk bagi semua manusia. Oke. Pertama kali dibangun. Gitu ya. Iya. Fihi ayatum bayyinatun. Di dalamnya itu ada ayat-ayat yang nyata. Apa ayat nyata? Maqamu Ibrahim. Balik kepada tema awal. Karena dari awal temanya makom kan. Iya, makom. Di dalamnya ada makom Ibrahim. Nah, itu ya tempat pijakan Ibrahim. Waman dakhalahu kana aminan. Dan siapa saja yang masuk ke dalamnya, dia pasti aman. Oke ya. Walillahi 'alan nasi, dan bagi manusia, dan karena Allah atas manusia ya,
nggak tahu ya ada atau wajib atau tidak, nggak ada di sini. Hijul baiti, berhaji ke bait, ke rumah Allah maksudnya ya ke Ka'bah boleh lah. Manis tato'a ilai sabila, bagi siapa yang istitoah punya kemampuan untuk menempuh jalan itu ke sana. Waman kafaro, maka siapa yang ingkar kufur, fa innallaha masungguhnya Allah ghaniyun maha kaya anil alamin, dari seluruh alam. Jadi ayat ini jelas. Awalnya menunjukkan rumah yang pertama dibangun. Ya, yang disebut Baitullah. Nah, Baitullah itu tempat berkumpul manusia. Ya, untuk tempat. Ya, tempat. Ya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia. Dalam kurungnya tempat ibadah manusia. Ya kan, dalam kurung. Tapi kan linasi yang diletakkan, dibangun untuk manusia. Bibakata ialah yang dibakah, ya, atau di Mekah. Nah, mubarokan yang diberkahi, tempatnya diberkahi. Dan petunjuk bagi seluruh alam, dari petunjuk. Artinya menjadi jalur kiblat ya, kiblat. Oke, itu rumah pertama. Yang menjadi awal mula di situ dijadikan tempat orang berkumpul, beribadah bareng-bareng aja lah, gitu kata lain. Ya, tapi itu linasi kan? Berarti untuk manusia. Ya, manusia. Bukan dari muslimin ya. Seluruh manusia. Linnas. Enggak khususon. Enggak dominan dong, enggak didominasi dong. Muslim ya. Manusia. Bias berarti. Loh, Siapa aja ini? bisa ayatnya manusia. Bisa Hindu, Buddha ya bisa. Nah, Karena iya. manusia juga. Iya, Kecuali Muslim ya. Iya. Itu menarik itu yang itu. untuk manusia. Tapi faktanya Muslim. Kita. nah, oke, satu dulu ya. Satu dulu. Nah, udah. Fihi ayatum bayinatum makomu Ibrahim. Di dalamnya ada ayat yang nyata namanya makom Ibrahim. Betul, ada makom Ibrahim. Katanya makom Ibrahim itu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah. Katanya, aku kurang ngerti dewe kok. Sing cerita aku ya katanya. Iya. Yang menceritakan orang yang cerita kepada saya juga katanya. Iya. Mbotenan ora, tapi aku rono ono makom Ibrahim, Pak. Saya ke sana. Ada makom Ibrahim tuh di Sangkar. Letaknya jauh dari Ka'bah. Padahal dulu dia rapat dengan Ka'bah. Oke ya, ada makom Ibrahim. Aku udah sana. Ya, waman dakhalahu karena aminan. Dan siapa yang masuk rumah itu aman. Tapi pernah berita nyampe ya, ada kabar tahun 1979 terjadi pembantaian besar-besaran di Masjidil Haram. Oleh siapa itu ya? Hanya pernah dengar kabar-kabar aja, wong tahun 79. Mungkin jenengan yang lebih tahu ceritanya itu. Ada pembantaian, Pak. Ada. Pembunuhan, Pak. Iya. Situ. Ya. Nah, tapi di sini karena aminan kan kalau masuk, nyatanya kan tidak. Iya. Jadi susah, Pak, ketika kita bicara Al-Quran dengan fakta. Iya, kenyataan yang kita. Ini loh yang kadang-kadang membuat kita itu rancu dan bingung. Kok rapot dong? Padahal kalau baca Quran harus sodaqallahul azim. Ini yang perlu kita pertegas. Dan kita didoktrin seperti itu dari kecil, Pak. Kudu sodaqallahul azim dan baca Quran. Maha benar Allah yang maha agung. Tapi ketika kita baca ini dengan faktanya, ini kan linasi untuk semua manusia, tapi faktanya kan hanya khusus orang Islam. Yang nggak Islam enggak kan? Orang Kristen enggak, Hindu enggak, Buddha enggak kok. Iya. Itu. Padahal kan harusnya itu. Nah kan enggak. Terus walillahi ala nasi. Dan semata-mata karena Allah atas manusia. Ya. Manusia lagi, Pak, karena sejak awal dibangun untuk manusia. Maka ini juga semata-mata karena Allah atas manusia hijul baiti. Ya kan? Hijun itu hajat, itu berhajat artinya.
berhajat atau ziarah atau berkunjung baik ke rumahku, ke rumah Allah. Jadi semata-mata karena Allah, bagi manusia itu hendaknya berkunjung ke rumah Allah. Kalau Baitullah itu diartikan rumah Allah, berkunjung, berhajat ke rumah Allah. Tapi siapa? Manis tato ailai sabila, tentu bagi siapa yang sudah mampu, yang tahu jalannya. Tidak semua orang tahu jalan menuju rumah Allah itu. Engkau nangger wong ngerti, Pak. Angger dia duit tekan. Betul enggak? Angger duit terus ngerti, Pak. Nah, ini kan enggak manis tato'a ilaihi saya bilang yang mampu menempuh jalan itu berarti harus tahu jalannya. Jadi tidak semua orang bisa berkunjung ke rumah Allah kalau nggak tahu jalannya. Nah, ning kono kabeh wong ngerti ya. Wong dituntun. Masih bimbing. Nah, iki rumah Allah ngono kan. Tapi syaratnya kudu sing ngerti jalane. Nah, enggak semua orang manis tato'a. Berarti enggak semua orang dong yang ngerti jalannya. Ya. Ya kan? Nyatanya yang sudah ke sana juga nggak ngerti jalan. Ya. Pulang matanya gelap, korupsi juga. Iya. Ngentit juga, bohong juga, nipunya tambah kencang. Makin sering ke sana nipunya makin kencang. Yang ditipu juga orang beriman, orang Islam. Yang nipu ya orang Islam ya beriman. Ini fakta loh, kita bicara fakta. Nah, sama ayatnya nanti nggak kata cocok. Nah, maka baman kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maka siapa yang kufur, Allah tuh enggak butuh sama kalian. Kamu taat semua aku ora untung, kowe kafir-kafir aku ya ora rugi. Makanya ghaniyun 'anil alamin, suruh alam ini kafir semua. Allah ghaniyun enggak butuh kowe. Padahal Allah butuh. Ora. Apa Allah butuh amalmu? Belas. Kafiro kowe kabeh. Ora butuh. Allah Maha Kaya. Dari seluruh alam semesta ini Allah yang Maha Kaya. Mumpuk Dia yang menciptakan semua, punya Dia semua. Kamu mau kufur? Kamu mau silahkan. Ya ini ayatnya ini jelas begitu. Mau diulas bagaimana lagi ayatnya begini? Tapi Manusia, Pak. kalau Syaratnya kudu manusia. akhir ayat itu